teman-teman semua, jadi di sini kita akan membahas tentang PPh pasal 24 dan mari kita saksikan sama-sama. Oke teman-teman, jadi di sini yang pertama kita akan membahas tentang definisi PPh 24. Nah, PPh 24 sendiri adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, pengkreditan itu sendiri dilakukan dalam tahun pajak digabungannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Lalu selanjutnya di sini ada penggabungan pajak luar negeri. Yang pertama itu adalah penghasilan usaha yang diakui pada saat diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua itu ada penghasilan di luar usaha diakui pada saat diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Lalu yang ketiga adalah penghasilan dividen yang diperjualbelikan di bursa efek dan diakui pada saat ditetapkannya oleh keputusan Menteri Keuangan. Lalu masih membahas yang tadi, yaitu ada objek penggabungan penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan dari usaha di luar negeri seperti pendapatan dari cabang luar negeri, dividen dari investasi, atau juga royalti di luar negeri. Lalu yang kedua ada penghasilan dari pekerjaan yang di luar negeri, itu adalah gaji yang diterima dari perusahaan asing. Lalu yang ketiga adalah penghasilan lainnya, yaitu penghasilan dari sumber lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri seperti bunga, sewa, dan keuntungan dari pengalihan hartanya. Oke teman-teman, jadi di sini ada contoh soal, yaitu ada PT PGRI dalam tahun 2020 memperoleh penghasilan sebagai berikut, yaitu penghasilan di negara A, yaitu ada sekitar 2 miliar dengan tarif pajak 40%, negara B 2 miliar 250 juta dengan tarif pajak 35%, lalu negara C ada 2,5 miliar dengan tarif pajak 25%, dan ada juga rugi di negara D dengan tarif pajak 30%, yaitu sebesar 1 miliar. Nah, dalam negeri sendiri memperoleh laba usaha sekitar 500 juta. Nah, jadi pembahasannya adalah yang pertama kita harus menghitung PKP-nya. Negara A sendiri adalah 2 miliar, negara B 2 miliar 250 juta, negara C 2 miliar 500 juta, dan negara D-nya rugi yaitu 0. Lalu pendapatan dalam negerinya itu 500 juta. Bila kita total berarti dia mendapatkan PKP sebesar 7 miliar 250 juta. Nah, lalu setelah itu kita menghitung 25% itu adalah PKP-nya kita kalikan dengan 7 miliar 250 juta, yaitu sebesar 1 miliar 112 juta 500 ribu rupiah. Itu adalah utang pajak yang harus dibayarkan. Oke, lalu pembahasan yang kedua yaitu adalah kita menghitung KPLN setiap negara. KPLN ini adalah kredit pajak luar negeri. Yang pertama negara A 2 miliar dibagikan dengan 7 miliar 250 juta yang telah kita hitung di awal, lalu dikalikan dengan hasil pembagiannya itu sebesar 1 miliar 812 juta, yaitu ada 500 juta. Lalu bila yang dibayarkan di negara A itu dengan pajak 40%, maka 40% dikali 2 miliar, maka hasilnya 800 juta. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah yang 500 juta, itu paling terkecil. Begitupun di negara B, yaitu dengan penghasilan 2 miliar 250 juta dengan dibagi 7 miliar, lalu dikali 9, hasilnya adalah 562 juta 500 rupiah. Bila kita membayar pajak di negara B dengan tarif pajak 35%, itu hasilnya sebesar 7 miliar 100 juta 87 500 rupiah. Lalu di negara C yaitu dengan penghasilan 2 miliar 500 juta, yaitu bila kita hitung hasilnya 625 juta rupiah. Bila di negara C tersebut dibayarkan juga dengan tarif pajak 20%, berarti sebesar 625 ribu rupiah dengan hasil yang sama. Tapi tetap kita ambil yang kecil. Ya lalu semua itu kita jumlahkan kredit pajak luar negerinya, yaitu 500 juta ditambah 500 juta, lalu ditambah 625 juta. Yaitu hasilnya adalah 1 miliar 687 juta. Nah, hasil itu kita kurangkan dengan pajak yang sudah total hutang pajak yang sudah kita hitung di awal, yaitu hasil pajak yang kita harus bayarkan untuk sisanya adalah 125 juta. Oke, bagaimana teman-teman? Bila sudah paham, bisa komen di bawah ya, atau ada yang mau ditanya. Oke, terima kasih semua.